Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutmainnah Ahmad dengan NIM 210204600002 dari kelas 01 D4 Teknik Elektro. Di sini saya akan mempresentasikan materi representasi saluran transmisi, hubungan-hubungan arus, dan tegangan. Untuk mengefisienkan waktu, langsung saja saya membacakan materi yang akan saya bawakan, yaitu saluran transmisi adalah infrastruktur penting dalam dunia ketenagalistrikan yang digunakan untuk menghantarkan energi listrik dari pembangkit listrik ke pengguna akhir atau substansi distribusi. Konsep saluran transmisi mencakup beberapa aspek kunci yang perlu dipahami dalam rekayasa listrik dan pengelolaan sistem tenaga listrik. Beberapa konsep penting tentang saluran transmisi. Pertama, saluran transmisi sebagai penghubung utama. Dua, transmisi tegangan tinggi. Tiga, transformasi tegangan. Empat, karakteristik elektrik saluran. Lima, kualitas daya. Enam, stabilitas dan keandalan. Tujuh, integrasi energi terbarukan. Delapan, perawatan dan pemeliharaan. Selanjutnya ini gambar dari materi saya, bisa dilihat pada layar yang saya bagikan. Selanjutnya untuk penjelasan pada gambar di atas diperlihatkan saluran satu fasa dengan kawat netral N dalam keadaan tegangan dan saluran arus yang simetris tidak ada arus yang mengalir pada kawat netral N karena ketiga fasanya simetris, artinya ketiga fasanya tergeser kurang 1200 dan 1200 terhadap fase frekuensi. Maka analisisnya cukup dilakukan dengan berdasarkan satu fasa saja, frekuensi, dan biasanya dipilih fasa A sebagai fasa frekuensi dan jalan baik arus yang fiktif tanpa impedansi. Gambar 3.1b saran untuk fasa B dan C diperoleh dengan memutar besaran fasa A dengan sudut 1200 dan di atas 1200. Kegunaan dan klasifikasi representasi saluran transmisi. Representasi saluran transmisi memiliki banyak kegunaan penting dalam dunia ketenagalistrikan. Berikut adalah beberapa dari mereka. Pertama, perencanaan dan desain sistem tenaga listrik. Dua, pemilihan material dan ukuran kabel. Tiga, pengoptimalan jaringan transmisi. Empat, analisis kualitas daya. Lima, manajemen beban. Enam, perbaikan efisiensi energi. Dengan demikian, representasi saluran transmisi adalah alat penting dalam perencanaan, pengoperasian, dan pemeliharaan sistem tenaga listrik modern yang kompleks. Memahami bagaimana energi listrik bergerak melalui saluran transmisi dan bagaimana menganalisisnya adalah kunci untuk menyediakan energi listrik yang andal dan efisiensi bagi masyarakat. Klasifikasi saluran transmisi. 1. Klasifikasi untuk keperluan diagram pengganti. Untuk keperluan analisa dan perhitungan, maka diagram pengganti hanya dibagi dalam 3 kelompok, yakni ada kawat pendek, lebih kecil 80 km, B. Kawat menengah 80 sampai 250 km, C. Watt panjang lebih besar 250 km. Selanjutnya, klasifikasi saluran transmisi menurut tegangan kerja. Saluran transmisi dapat diklasifikasikan berdasarkan tegangan kerja yang digunakan dalam sistem ketenagalistrikan. 1. Tegangan rendah atau low voltage. Tegangan rendah biasanya merujuk pada rentang tegangan hingga sekitar 1000 volt, 1 kV. Aplikasi tegangan rendah termasuk saluran listrik di dalam rumah tangga, gedung komersial, dan industri kecil. Tegangan rendah digunakan untuk keperluan distribusi listrik di daerah-daerah perkotaan dan pedesaan. 2. Tegangan menengah, medium voltage. Tegangan menengah berkisar antara sekitar 1000 hingga 69.000 volt, 1 kV hingga 69 kV. Aplikasi tegangan menengah meliputi distribusi listrik di daerah industri besar, jaringan distribusi di kota-kota besar, dan sebagian besar saluran listrik komersial. Selanjutnya, sistem tenaga menengah sering digunakan dalam pengiriman energi listrik dari substasi distribusi ke pengguna akhir. 3. Tegangan tinggi high voltage. Tegangan tinggi berkisar antara sekitar 69.000 hingga 230.000 volt, 69 kV hingga 230 kV. Aplikasi utama tegangan tinggi adalah dalam distribusi energi listrik dalam jarak yang jauh.
seperti dalam pengiriman daya dari pembangkit listrik ke kota-kota atau wilayah yang terpencil. Digunakan dalam transmisi daya melalui jaringan transmisi tinggi dan sangat tinggi. 4. Tegangan sangat tinggi, extra high voltage, EHV, dan ultra high voltage, UHV. Tegangan sangat tinggi mencakup tegangan di atas 230 kV termasuk EHV di atas 230 kV dan UHV di atas 800 kV. Aplikasi tegangan sangat tinggi adalah dalam transmisi daya jarak jauh yang melibatkan pengiriman energi listrik dari pusat pembangkit besar ke daerah-daerah yang jauh. Sistem UHV sering digunakan dalam distribusi daya lintas negara dan proyek-proyek energi terbarukan yang memerlukan perpindahan energi listrik dalam jarak yang sangat jauh. Klasifikasi berdasarkan fungsinya dalam operasi. Berdasarkan fungsinya dalam operasi sering diberi nama transmisi yang menyalurkan daya besar dari pusat pembangkit ke daerah beban atau antara dua atau lebih sistem atau kebiasaannya disebut dengan saluran interkoneksi atau T-line. B. Subtransmisi adalah transmisi percabangan dari saluran yang tinggi ke saluran yang rendah. Selanjutnya, distribusi. Indonesia telah menetapkan bahwa saluran distribusi adalah 20 kV. Hubungan arus dan tegangan. Hubungan antara arus dan tegangan dalam konteks listrik adalah dasar dari hukum dasar ilmu listrik dan elektronika. Ini melibatkan dua hukum utama, hukum Ohm dan hukum Kirchhoff. Penjelasan hukum Ohm. Hukum Ohm adalah hukum dasar yang menggambarkan hubungan antar arus listrik I, tegangan V, dan resistansi R dalam satu komponen listrik. Hukum Ohm dinyatakan dalam rumus berikut. V sebenarnya I kali R, di mana V adalah tegangan dalam volt, I adalah arus dalam ampere, dan R adalah resistansi dalam Ohm. Penjelasan hukum Kirchhoff. Hukum Kirchhoff adalah seperangkat aturan yang ditemukan oleh Gustav Kirchhoff yang digunakan untuk menjaga konservasi muatan dan energi dalam sirkuit listrik. Aturan utama dalam hukum Kirchhoff. Pertama, hukum arus Kirchhoff. Hukum pertama, jumlah total yang masuk ke simpul atau titik dalam sirkuit harus sama dengan jumlah total arus yang keluar dari simpul tersebut. Dua, hukum tegangan Kirchhoff atau hukum kedua. Jumlah tegangan dalam satu loop lintasan tertutup dalam sirkuit adalah 0. Pemahaman hubungan arus tegangan adalah dasar dalam merencanakan peralatan elektronik, menghitung daya yang dikonsumsi atau dihasilkan dalam sirkuit, serta memecahkan masalah teknis dalam sistem tenaga listrik. Ini adalah konsep dasar yang penting dalam ilmu listrik yang digunakan dalam berbagai aplikasi dari elektronika sehari-hari hingga sistem tenaga listrik yang kompleks. Saluran transmisi menurut jenis arus dikenal sistem arus bolak-balik AC alternating current dan sistem arus DC direct current. Pada umumnya jenis arus yang dipakai di dunia adalah arus bolak-balik karena sistem AC naik dan penurun tegangan mudah dilakukan, yaitu dengan menggunakan transformator. Di dalam sistem AC ada sistem satu fasa dan tiga fasa. Sistem tiga fasa mempunyai kelebihan dibandingkan dengan sistem satu fasa karena daya yang disalurkan lebih besar. Nilai sesaat instantaneous flow konstan dan mempunyai medan magnet putar. Hampir seluruh penyaluran tenaga listrik di dunia dewasa ini menggunakan sistem arus bolak-balik atau tegangan AC. Tetapi akhir-akhir ini transmisi AC juga sudah mulai dikembangkan. Keuntungan penyaluran DC antara lain sistem isolasinya lebih sederhana, efisiensi lebih tinggi, serta tidak ada masalah stabilitas sehingga dimungkinkan untuk menyalurkan jarak jauh. Letak personal ekonomi juga harus diperhitungkan. Ekonomis jika digunakan untuk transmisi jarak jauh di atas 600 km atau untuk saluran bawah tanah di atas 50 km. Ini disebabkan biaya peralatan pengubah tegangan AC sampai DC atau sebaliknya DC ke AC masih sangat mahal. Tegangan transmisi. Untuk tegangan transmisi di Indonesia, pemerintah telah menyeragamkan deretan tegangan, yaitu tegangan nominal 6 kV, 20 kV, 30 kV. High voltage 70 kV sampai 150 kV. Tegangan ekstra tinggi EHV, extra high voltage 500 kV sampai 750 kV. Ultra high voltage
UHV di atas 700 kV. Untuk daya yang sama, maka daya digunakan penyaluran akan naik karena rugi-rugi transmisi turun. Jika tegangan transmisi dinaikkan, maka konsekuensinya adalah masalah kenaikan biaya isolasi dan peralatan gardu induk. Adapun komponen utama saluran transmisi. Pertama ada isolator. Isolasi berfungsi untuk memisahkan bagian-bagian mempunyai beda tegangan agar supaya di antara bagian-bagian tersebut tidak terjadi lompatan listrik. Selanjutnya jenis-jenis isolasi, yaitu isolasi jenis bal, isolasi jenis pasak, isolasi pos udara, isolasi batang panjang, dan isolator jenis clevis. 2. Konduktor. Konduktor adalah suatu bahan yang dapat menghantarkan listrik. Fungsi penghantar pada teknik listrik adalah untuk menyalurkan energi listrik dari satu ke titik lain. Ada beberapa macam konduktor, yaitu AAC, aluminium konduktor, kawat penghantar yang seluruhnya terbuat dari aluminium. Terus ada aluminium alloy conductor, kawat penghantar yang terbuat dari campuran aluminium. Selanjutnya ada menara transmisi. Menara atau tiang transmisi adalah suatu bangunan penopang saluran transmisi yang biasa berupa menara baja, tiang beton bertulang, dan tiang kayu. Tiang-tiang baja, beton, atau kayu umumnya digunakan pada saluran-saluran dengan tegangan kerja relatif rendah di bawah 70 kV. Jenis-jenis saluran transmisi. Pertama, saluran transmisi pendek. Saluran transmisi pendek. Saluran transmisi ini didefinisikan sebagai saluran transmisi yang panjangnya kurang dari 80 km. Selanjutnya ada saluran transmisi menengah. Saluran transmisi menengah. Saluran transmisi ini didefinisikan sebagai saluran transmisi yang mempunyai panjang dari 80 km sampai 250 km. Dan selanjutnya ada saluran transmisi panjang. Saluran transmisi panjang adalah saluran transmisi yang panjangnya lebih dari 240 km. Arus dan tegangan adalah dua konsep penting dalam elektronika dan listrik. Mereka memiliki hubungan yang dijelaskan oleh hukum Ohm. Pertama ada tegangan V. Tegangan yang diukur dalam volt. Ada arus. Arus diukur dalam ampere, di mana rumusnya V sama dengan I kali R, di mana V adalah tegangan, I adalah arus, dan R adalah resistansi. Contoh soal, pertama diberikan satu saluran transmisi dengan resistansi sebesar 8 ohm dan induktansi sebesar 0,3 Hz. Jika arus yang mengalir melalui saluran tersebut adalah 10 ampere, hitunglah tegangan yang jatuh pada saluran transmisi tersebut. Dapat kita lihat penjelasannya di layar saya. Maka didapatkan hasil tegangan yang jatuh pada saluran transmisi adalah sebesar 80 volt. Contoh soal kedua, sebuah generator listrik menghasilkan tegangan sebesar 240 volt. Tegangan ini dihantarkan melalui kabel dengan resistansi 4 ohm dan kapasitansi 0,01 farad. Hitunglah arus yang mengalir melalui kabel tersebut. Penjelasannya seperti yang saya bagikan, dan menghasilkan dari soal ini kita dapat mengambil jawaban, yaitu jika anggap perubahan tegangan dalam waktu singkat adalah 0, maka I sama dengan 0,1 farad kali 0 sama dengan 0 ampere. Jadi arus yang mengalir melalui kabel adalah 60 ampere. Kesimpulan dari materi yang saya bawakan pada kesempatan kali ini yaitu kesimpulan dari saluran transmisi dan hubungan antara arus dan tegangan dalam konteks ini adalah bahwa saluran transmisi seperti kabel listrik atau saluran komunikasi memiliki karakteristik yang memengaruhi hubungan antara arus dan tegangan yang mengalir melalui mereka. Dalam saluran transmisi listrik, resistansi, induktansi, dan kapasitansi kabel dapat mempengaruhi tegangan dan arus yang terjadi. Ketika arus mengalir melalui saluran tersebut, tegangan jatuh dapat terjadi karena resistansi, dan ada juga fenomena seperti reaktansi yang mempengaruhi hubungan antara arus dan tegangan. Penting untuk memahami karakteristik ini dalam perencanaan dan analisis sistem transmisi daya atau komunikasi. Sekian dari materi saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.